Suatu malam, Ibrahim mengalami sebuah penglihatan ajaib. Ia melihat seorang pria berpakaian putih bersih, berjalan mengitari sebuah bangunan megah yang berbentuk kubus sebanyak 7 kali. Kemudian, pria itu bersujud di tanah dengan khusyuk, sambil mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang pria ateis yang terkejut, mengetahui negara-negara muslim, tidak memakai bunga dalam sistem keuangannya, hingga ia mendapat hidayah. Kita masuk ke kisahnya. Ibrahim, seorang pemeluk Islam baru, yang sedang menempuh pendidikan di bidang ekonomi politik global di Jerman, tumbuh dalam lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Sejak kecil, ia dididik dengan pemikiran bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak berakal. Ia menjadikan sains sebagai dasar pandangannya terhadap dunia. Namun, keyakinannya mulai terguncang ketika ia menginjak usia 16 tahun. Semuanya berawal dari pelajaran kimia, di mana ia belajar tentang tabel periodik, dan mulai penasaran bagaimana semua unsur ini bisa tersusun dengan rapi. Apa yang menjaga keseimbangan mereka, dari semua aturan yang berlaku, agar tidak berubah dan bergerak semaunya. Kemudian, ia menghadapi tantangan lain dari pelajaran sejarah seni. Ia menyadari, bahwa hampir semua peradaban di masa lalu, memiliki bangunan-bangunan megah yang digunakan sebagai tempat atau lambang pemujaan. Apakah semua manusia yang hidup di zaman-zaman tersebut tidak berpikir? Ia mulai merasa ragu. Beberapa tahun selanjutnya, Ibrahim tengah menuntut ilmu di bidang ekonomi politik global di Jerman, mengalami perubahan besar dalam hidupnya, ketika ia mulai berkenalan dengan psychedelic drugs. Obat-obat seperti DMT dan LSD membuka pintu kesadaran baru bagi dirinya, yang membuatnya merasakan realita yang berbeda dan seakan-akan meninggalkan jasadnya. Pengalaman itu menggoyahkan keyakinannya terhadap sains. Ia menyadari bahwa sains hanya mampu menjelaskan kebenaran yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Padahal, ia telah merasakan suatu tingkat persepsi yang melampaui batas logika dan akal sehat. Sejak saat itu, ia merasa tidak puas dengan semua penjelasan ilmiah yang diklaim sebagai kebenaran mutlak. Ibrahim kemudian tertarik dengan kehidupan para biksu, yang dikabarkan bisa mencapai kondisi kesadaran yang serupa dengan yang ia rasakan, tanpa menggunakan obat-obatan. Ia mulai berpikir untuk menjadi biksu dan belajar meditasi. Namun, ia menyadari bahwa ia hanya berpindah dari satu ujung ke ujung lainnya, dalam mencari makna hidup. Ibrahim mulai terbuka dengan berbagai ajaran agama yang ada di dunia. Ia yang dulu skeptis dan tidak percaya akan adanya Tuhan, kini bertransformasi menjadi sosok yang menghargai dan mengakui semua kebenaran agama. Ia tertarik dengan aliran New Age, yang sangat digemari oleh banyak orang di pantai barat Amerika. Aliran ini mengajarkan tentang kesatuan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ia sering menghadiri festival-festival New Age, dan di sana ia mengenal puisi-puisi Sufi, yang indah dan mendalam. Puisi-puisi Sufi yang ia baca, mengungkapkan tentang keagungan dan ketinggian jiwa, namun ada juga yang mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadits, sebagai sumber inspirasinya. Namun, pengetahuan Ibrahim tentang Islam masih sangat terbatas dan tidak berkembang. Festival New Age juga banyak menyajikan ajaran-ajaran spiritual dari penduduk asli Amerika. Ia penasaran dan membaca tentang kenyataan, bahwa ada beberapa suku di Amerika Selatan yang mampu membuat tanaman yang mengandung DMT, sebuah zat psikedelik yang dapat mempengaruhi kesadaran. Tabib suku-suku tersebut, yang biasanya disebut syaman, memiliki kemampuan untuk membuat obat dari tanaman tersebut. Ibrahim merasa penasaran dengan ilmu yang dimiliki oleh syaman, tabib suku asli Amerika yang bisa membuat obat dari tanaman yang mengandung DMT. Ia ingin merasakan sendiri pengalaman spiritual yang ditawarkan oleh obat tersebut. Ia pun memutuskan untuk berangkat ke Amerika Selatan untuk belajar dari mereka. Namun, sebelum ia sempat berangkat, seorang teman dekatnya menyarankan agar ia melanjutkan pendidikannya di Jerman dengan mengambil program pascasarjana di bidang ekonomi politik global. Ia tertarik dengan tawaran tersebut, dan ia pun mendaftar bersama temannya.
Ternyata, ia dan temannya sama-sama diterima di program tersebut. Maka, ia pun mengganti rencananya dan terbang ke Jerman, dengan harapan bisa bekerja di PBB, atau di sebuah NGO di masa depan. Ia mengikuti program tersebut dengan antusias, sekaligus ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan budaya Eropa. Ia sering menghabiskan waktu luangnya dengan mengunjungi gereja-gereja yang tersebar di berbagai negara Eropa. Ia berusaha memahami alasan yang mendorong leluhurnya untuk meninggalkan benua tersebut. Selain itu, ia juga mempelajari sistem politik dan finansial internasional yang berlaku di dunia. Ia melakukan penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ia terkejut menemukan bahwa banyak konflik yang terjadi di dunia memiliki kaitan dengan kepentingan para pemodal Yahudi. Ibrahim berkesempatan untuk berbicara di sebuah seminar finansial Islam yang dihadiri oleh banyak pakar dan praktisi. Ia terkejut mengetahui bahwa komunitas sosial yang masih bertahan tanpa menggunakan bunga dalam sistem keuangannya adalah negara-negara Muslim. Ia juga menyadari bahwa negara-negara tersebut telah dipaksa untuk menerima institusi bank berbunga akibat dari serangan dan penjajahan yang mereka alami. Ibrahim tidak hanya tertarik dengan finansial Islam, tetapi juga dengan konsep zakat yang diajarkan oleh Islam. Ia telah mempelajari banyak teori ekonomi yang diklaim dapat mengatasi krisis finansial. Namun, ia menemukan bahwa semua teori tersebut tidak seefektif zakat, yang merupakan ajaran Islam yang sederhana namun ampuh. Ibrahim mulai penasaran dengan Islam, dan ia ingin belajar lebih banyak tentang agama tersebut. Ia beberapa kali berusaha untuk masuk ke masjid, dan meminta bantuan untuk diajarkan cara sholat. Namun, ia selalu merasa ragu dan takut, karena ia masih terikat dengan kebiasaan buruknya minum alkohol sejak remaja. Ibrahim terjerat dalam cengkeraman alkohol yang merusak jiwa dan raga. Ia tak pernah lepas dari botol yang menjadi teman setianya, bahkan sampai ia tak sadarkan diri. Baginya, alkohol adalah oksigen yang membuatnya hidup. Namun, di tengah kegelapan itu, ia merasakan ada cahaya yang menuntunnya ke jalan yang benar. Ia yakin bahwa ada hukum ilahiyah yang mengatur segala sesuatu, syariat Tuhan yang harus ia ikuti. Ia pun memohon dengan tulus agar diberi petunjuk tentang hukum tersebut. Suatu malam, Ibrahim mengalami sebuah penglihatan ajaib. Ia melihat seorang pria berpakaian putih bersih, berjalan mengitari sebuah bangunan megah yang berbentuk kubus sebanyak 7 kali. Kemudian, pria itu bersujud di tanah dengan khusyuk, sambil mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti Ibrahim. Setelah itu, Ibrahim berhasil melepaskan diri dari belenggu alkohol yang telah lama menyiksanya. Namun, ia masih merasa ada kekosongan di dalam hatinya, yang perlu diisi dengan sesuatu yang lebih bermakna. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Jerman dan menuntaskan studinya. Ia terbang pada hari ke-21 di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Ia bertekad untuk mengubah hidupnya, dengan mengunjungi masjid, dan menjalankan puasa sejak fajar menyingsing. Ketika ia sampai di apartemennya di Jerman, ia terkejut melihat dealer Yamaha, yang dulu sering ia kunjungi kini telah berubah menjadi sebuah pusat budaya Afghanistan. Ia melihat ada banyak orang Afghanistan yang berkumpul di sana, dengan pakaian, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Ibrahim penasaran dengan pusat budaya Afghanistan, yang berada di samping apartemennya. Ia ingin tahu apakah ada masjid di dekat sana, yang bisa ia datangi. Betapa terkejutnya ia, ketika ia mengetahui bahwa di dalam gedung itu ada sebuah musola yang indah. Ia pun mengutarakan pada orang-orang di sana, bahwa ia ingin masuk Islam. Mereka pun menyambutnya dengan hangat dan membimbingnya untuk mengucapkan syahadat. Ia pun belajar cara berwudu, dan selama 9 hari terakhir di bulan Ramadan, ia berbuka puasa bersama dengan saudara-saudara barunya. Ia merasa seperti merayakan Natal dan Thanksgiving setiap hari. Ibrahim merasa bahagia dan bersyukur atas hidayah yang ia dapatkan. Ia berharap kisahnya bisa menginspirasi orang lain untuk mencari kebenaran, seperti yang ia lakukan. Dan itulah kisah dari seorang pria yang mendapat hidayah dari mempelajari ilmu ekonomi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.